jangan berpikir bahwa ketika corona ini selesai, maka semua customermu yang tadi nggak mencuci atau customer yang tadi tidak menggunakan layanan bisnismu, tiba-tiba menggunakan. Belum tentu. Bisnis laundry ini, lu masih melihat ini sebagai bisnis yang seksi untuk dijalankan atau justru Orang bilang bahwa sepanjang orang masih pakai laundry, sepanjang orang masih pakai baju, dia pasti butuh laundry. Betul. Tapi orang juga harus mengingat, pengusaha laundry juga harus ingat bahwa bukan laundry saja satu-satunya solusi untuk mencuci baju. Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Jadi sekarang kita akan bahas topik tentang apakah kita bisa survive, Q&C Laundry apakah bisa survive di masa pandemik seperti ini. Jadi sedikit background, kan sekarang ini pandemik ini sangat terasa impact-nya dari sisi bisnis jasa terutama laundry kita, di mana tiap bulannya kita udah melihat ada penurunan. Kemarin dari Maret April itu ada sekitar average 40% tiap bulannya. Nah sekarang kita jadi harus mengukur apakah sebenarnya kita cukup kuat untuk menahan storm badai-badai ini, atau justru kayak ada saatnya kita harus menyerah di titik tertentu, karena ini kan semua bergantung sama cash flow. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung panggil dulu partner kita. Halo, Daniel. Halo, Han. Nah, kita mau bahas nih yang tentang topik apakah kita harus tetap bertahan dari masa-masa badai seperti ini, atau kita udah saatnya menyerah. Dari lo kan kemarin sempat cerita tuh gimana tentang kapan sih kita harus menutup bisnis, kapan sih kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan bisnis itu. Gimana tuh kalau dari sisi Q&C gimana tuh lo lihatnya? Apakah masih ada titik cerah atau justru kayak makin padam aja nih? Oke. Sebenarnya kalau buat Q&C itu enak ya, karena kita size-nya udah cukup gede. Size cukup gede sehingga kita cukup bisa, mungkin gue share dulu ya. Kemarin kan inti dari konten YouTube yang gue bilang kapan kita harus tutup itu, sebenarnya kan intinya adalah taking into account, apa ya istilahnya ya, mempertimbangkan biaya, which is itu ada dua jenis biaya, fixed cost sama variable cost, gue bilang waktu itu kan. Nah kalau misalnya secara prinsip jika omset lu sudah di bawah total variable cost lu, sebaiknya shutdown. Nah, masalahnya tidak semua bisnis bisa membagi biaya yang seperti itu. Oke. Nah, semakin besar bisnisnya, semakin bisa dibagi. Semakin kecil, semakin susah. Contoh gini aja. Kalau lu adalah perusahaan laundry yang rumah tangga kecil, gitu ya, karyawan lu yang nerima cucian ke customer, itu juga yang akan nyuci cuciannya customer itu. Kebayang ya? Dia juga nyetrika, dia serba sebagai lah. Dia melakukan semua aktivitas di laundry itu. Sehingga biayanya udah nggak bisa dibagi. Ngerti ya? Apakah karyawan ini karyawan produksi? Iya, karyawan produksi. Apakah dia karyawan bagian frontliner? Iya, dia juga band frontliner. Jadi membagi cost-nya jadi susah. Ngerti maksud gue? Iya, ngerti. Sementara kalau misalnya di Q&C Laundry kan karyawan produksi udah dibagi nih. Yang nyuci cuma nyuci, yang nyetrika cuma nyetrika, yang packing cuma packing. Karena size-nya udah gede. Kalau omset mereka baru 100 kilo sehari, membagi seperti itu sih ya buang-buang biaya. Ya, tergantung size ya di sini ya. Tergantung size. Nah, sehingga kita udah bisa bedain nih mana beban produksi, mana beban yang bukan produksi. Kalau tadi yang laundry kecil kan nggak bisa. Karena kan karyawannya yang melakukan produksi, karyawannya itu lagi yang menjual barang ke customer. Ya, jack of all sales nyebutnya lah. Semua dilakuin dia ya. Yes, dia salesnya, dia juga produksinya. Kalau di laundry kita, ya karena udah size-nya udah besar, yang produksi sendiri, yang sales sendiri. Sehingga kita udah bisa bagi nih, cost kita yang mana. Gitu. Nah, jadi kita lihat aja cost produksi kita nih dibandingkan dengan omset kita. Dan itu masih jauh. Masih jauh. Berarti masih jauh itu artinya masih jauh lebih besar omset kita daripada biaya produksi. Gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah masih jauh dari kata tutup. Cuman mungkin nggak terjadi, mungkin aja. Kembali tadi ke kasus, kalau gue kemarin contohkan kasus runway kan. Berapa reserve cash yang kita punya hari ini? Gitu. Berapa reserve cash yang kita punya, persediaan cash yang kita punya untuk mengcover kerugian yang ada di masa depan. Gitu. Nah saat ini, gue kasih contoh lah, gue nggak mungkin buka angka, tapi gue kasih contoh aja. Misalnya, lu udah memperkirakan minusnya 100 juta tiap bulan.
dan uang di rekening lu cuma ada 300 juta. Berarti kalau cuma bisa bertahan 3 bulan. Betul. Nah, kalau misalnya begitu, mending sekalian tutup bisnisnya. 300 juta yang lu amankan, nanti buka lagi setelah situasi sudah membaik. Tuh. Dengan ya mulai dari nol lagi. Memang susah mulai dari nol, tapi setidaknya duitmu selamat 300 juta. Karena tutup sementara ya maksudnya kan ya? Tutup sementara, bukan tutup selamanya. Ya mau tutup selama juga boleh aja sih kalau mau mulai bisnis lain gitu kan. Tapi dalam kasus ini tutup sementara. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman kita pengusaha hotel kan. Makanya dia sekalian tutup aja gitu. Sekalian tutup. Karyawannya ada satu hotel di Makassar ini ya yang karyanya 70 jadi tinggal 5. Gitu. Karena hotelnya tutup dan 5 itu kebanyakan karyawan kantor yang gak mungkin dipecat. Karena kalau ya itu biasa kan karena dia dengan ownernya udah cocok-cocok gitu loh. Ya daripada gue pecat nanti setengah mati lagi cari karyawan begini yang high skill begini, ya ini dipertahankan. Udah gaji tetap gajian tapi hotelnya tutup gitu. Nah, tapi kalau bisnis kalau laundry kita pun begitu, kita lihat reserve cash kita berapa. Dan kalau misalnya omset kita turun sampai 60%, kemungkinan kita shut down the business. 60% ya di sini ya patokan kita ya? Gue belum hitung baik-baik. Karena ini untuk ukurannya runway kan. Nah kalau runway kan gue harus bukan angka dan gue nggak mungkin buka angka. Tapi secara kemampuan cash kita itu masih cukup sampai situasi ini recover. Jadi perhitungan kita ini harusnya sudah bisa recover dalam waktu 3-4 bulan. Dan kalau 3-4 bulan kita udah proyeksikan sepanjang salesnya masih ada di angka yang seperti hari ini, jangan lebih turun lagi daripada hari ini, kemungkinan kita reserve cash kita masih cukup gitu. Oke, tapi kalau lu boleh ceritain lagi sebenarnya fixed cost dan variable cost ini dua tipe cost yang tadi udah dijelasin gitu. Fixed cost kita kan jelas yang paling besar ada 2, yaitu adalah 1 sewa tempat yang jelas pasti ini lumayan besar angkanya. Yang kedua adalah gaji karyawan kan di sini kan. Ya. Sedangkan untuk variable cost kita jelaslah bahan-bahan baku untuk deterjen, pewangi dan seterusnya gitu ya. Ya. Ada nggak sih hal-hal lain selain cost-cost tadi yang ada hidden cost lainnya nggak yang muncul selama masa-masa corona kayak gini? Beli hand sanitizer yang sangat mahal tiba-tiba bengkak kan biayanya gitu. Biaya bensin nggak ikut turun gitu kan. Hidden cost sebenarnya bisa dibilang udah enggak, karena kita juga udah bikin instruksi ke kantor bahwa tidak boleh ada, jadi semua dulu yang punya anggaran kita cabut, kita cabut kuasa anggarannya. Jadi kita kebetulan tidak ada penganggaran di perusahaan yang benar-benar rapi, tapi ada beberapa orang yang kita kasih kuasa untuk mengeluarkan uang. Nah kuasanya itu kita cabut, dia nggak boleh ngeluarin duit dulu. Jadi kalau dia pengen keluarin duit, dia harus koordinasi dulu ke kita. Bahkan sesimpel pesan Grab aja, kalau bukan untuk customer itu harus izin dulu. Ini pesan Grab untuk melakukan melayani ini ya, jasa pengantaran pengambilan barang ya? Oh enggak, kalau untuk jasa pengantaran pengambilan barang kan udah rules-nya kan, pesan aja. Tapi kalau misalnya untuk kayak misalnya nih ada cucian outlet mana yang telat mau dikirim, kalau dulu sih manajer operasional aja udah bisa ngambil keputusan kirim pakai Grab aja. Hari ini otorisasi itu dicabut. Itu. Kalau dia mau pakai Grab selain untuk pelanggan, itu harus izin dulu ke grup pusat. Jadi agak ribet. Lebih strict ya di sini ya demi strict. Karena kita nggak mau ada kaget-kagetan. Gitu. Begitu juga equipment yang rusak. Biasa kan salah satu yang bikin kaget juga kan maintenance mesin kan. Gitu. Yeah. Kita juga perketat. Jadi dari hari ini kita udah tanya, minggu depan apa nih mesin yang mau diperbaiki, apa aja biayanya, keluarkan. Gitu. Karena kan toh juga sales turun gitu ya, berarti kan mesin tidak terlalu sibuk. Jadi ibarat kata ya quote unquote dibiarin rusak juga nggak apa-apa untuk beberapa waktu gitu. Karena toh kapasitas kita sales turun 40%, kapasitas kita juga dari awal yang terpasang 1 ton yang kepake cuma 600 kilo sehari, masih 60%, turun lagi 40%, berarti kan sebenarnya bahkan setengah mesin rusak aja kita masih bisa beroperasi. Kasarnya kan begitu. Jadi nggak ada alasan buat, jadi kita ya itu biaya-biaya itu kita hold dulu gitu. Dan memang ada perubahan KPI. Kalau dulu salah satu KPI-nya teknisi kan adalah jumlah mesin yang beroperasi dalam keadaan baik. Itu KPI-nya kita hapus. Gitu ya. Ya udah gimana? Memang nggak ada biaya. Kalau dulu kan biayanya lancar aja. Pokoknya tiap mesin rusak harus langsung diperbaiki cepet.
Dan bisa dibilang nggak budgetnya unlimited gitu. Kamu butuh duit perbaiki mesin, perbaiki. Nggak usah pakai izin saya lagi, langsung aja gitu. Nah Ya, sekarang pokoknya udah nggak ada. customer facing kita tetap kasih otoritas, kita kasih green light Iya, hijau, iya. tapi untuk kalau bersifat kayak sebenarnya sesuatu yang bisa kita hemat, ya kita tetap hemat ya di masa-masa kayak gini ya. Iya, sebenarnya kan kenapa kita bikin begitu dulu? Karena kan kita ngejar reliability kan, keandalan. Ya, Kalau lu mau ngapa-ngapain aja harus minta izin atasan, kan nanti nggak andal. Misal customer mau komplain, dia udah marah-marah, udah banting-banting barang di depan. Masa lu harus telepon lagi atasan untuk otorisasi? Susah. Tuh, jadi ya kita selama ini desentralisasi lah istilahnya kalau di organisasi gitu ya. ya. Kita kasih mereka kesempatan, kita kasih mereka kuasa untuk mengambil keputusan di level bawah. Nah, kuasa itu yang kita cabut semua sekarang. Karena tidak boleh satu peser pun uang keluar tanpa direncanakan. Gitu. Oke, tapi kalau melihat secara keseluruhan dari bisnis laundry ini, lu masih melihat ini sebagai bisnis yang seksi untuk dijalankan, atau justru ini nggak seksi, tapi mungkin ada peluang-peluang lain nih yang bisa kita maksimalin untuk menambah potensi revenue yang masuk supaya omsetnya nggak turun terus-terusan gitu. Oke, kalau gua sih 50-50 ya. Kalau dibilang seksi dengan model sekarang gini, orang bilang bahwa sepanjang orang masih pakai laundry, sepanjang orang masih pakai baju, dia pasti butuh laundry. Betul. Tapi orang juga harus mengingat, pengusaha laundry juga harus ingat bahwa bukan laundry saja satu-satunya solusi untuk mencuci baju. Oke, masih ada pembantu, masih ada mesin cuci dan mesin pengering bisa dibeli sendiri. Nah, ini yang sering jadi kita ngomong model bisnis. Menurut gue, model bisnis laundry yang konvensional kayak begini nih, yang buka toko, sewa dan sebagainya, bahkan sebelum corona ini pun gue melihat ini udah tidak seksi. Apalagi setelah corona. Kenapa tuh? Karena gue percaya bahwa setelah corona ini terjadi, akan ada hal-hal yang tidak akan kembali normal lagi. Jadi, misal contoh aja. Jangan-jangan customer karena takutnya keluar rumah, dia nggak mau melondri, akhirnya dia beli mesin cuci dan mesin pengeringnya sekaligus. Gitu. Mesin cuci dan mesin pengeringnya sekaligus. Otomatis nggak butuh laundry lagi kan? Iya. Atau kalau dia butuh laundry, dia paling mungkin cuma butuh setrikanya doang. Ya. Dan di sini sebenarnya jarang ya untuk customer rumahan untuk punya mesin pengering sendiri ya. Jarang. Sangat-sangat mungkin hal biasa gitu, tapi punya pengering juga tuh sangat-sangat jarang kan ya. Sangat jarang. Nah, tapi kan bisa saja. Apalagi segmen gue yang orangnya mampu, customernya mampu. Nah, tapi teman-teman yang di segmen di bawah, yang mainnya di segmen menengah ke bawah, juga ada masalah. Apa? Customernya kehilangan pekerjaan, jadi nggak mencuci lagi. Masalah juga kan? Jadi tantangannya di tiap level beda. Tapi kalau ditanya pada umumnya seksi apa enggak bisnisnya, menurut gue udah nggak seksi. Bahkan sebelum corona pun gue udah menganggap bisnis laundry itu udah gak seksi. Makanya kan Kenzi Laundry udah berusaha pivot model bisnis. Kita tidak mau fokus di laundry konvensional. Udah gak akan seksi. Gitu. Nah, gue takutnya yang gue juga bilang di versi di konten kita sebelumnya kan adalah jangan berpikir bahwa ketika corona ini selesai, maka semua customermu yang tadi nggak mencuci atau customer yang tadi tidak menggunakan layanan bisnismu tiba-tiba menggunakan. Belum tentu. Ya, ini susah buat diprediksi nih karena susah buat diprediksi. Behavior-nya juga mungkin berubah kan. Kita nggak akan tahu di sini. Betul. Mereka yang dulu yang suka nongkrong di kafe, jangan-jangan mereka sekarang menikmati loh nongkrong di rumah. Jangan-jangan nanti, karena kan kemarin yang salah satu sales yang naik sahamnya kan adalah S Hardware ya. Karena ketika orang stay at home, kebanyakan orang akhirnya improve rumahnya sendiri. Rumah gua aja gue beli kursi kafe di depan buat di teras samping. Gitu. Jadi biar kita ada sensasi duduk di kafe lah. Nah, maksud gue adalah jangan-jangan nanti setelah ini semua kita dulu biasanya main di kafe, cuman karena kita udah terbiasa nongkrong di rumah dan rumah kita juga udah bagus, akhirnya nggak ke kafe lagi. Cuman mungkin waktu awal-awal kita pasti pasti balas dendam lah gitu kan. Udah dikurung di rumah 3 bulan, masa kita langsung ke mall. Mungkin kita langsung banjiri mall. Tapi apakah kemudian perilaku kita yang setiap hari ke kafe dulu itu yang misalnya ke Starbucks bisa 5 kali seminggu, tetap jadi 5 kali seminggu, itu yang gua ragu. Gua rasa enggak. Begitu juga dengan laundry. Apakah nanti setelah situasi ini selesai, orang yang tadinya biasa nge-laundry akhirnya kembali melondri? Mungkin juga enggak. Mungkin dia mikir, selama ini pakai mesin cuci dan mesin pengering, cepet-cepet aja, enak-enak aja. Misalnya begitu kan, akhirnya nggak mau laundry lagi. Ya kita nggak bisa marah. Itu yang kita takutkan ya. Itu yang kita takutkan, dan itu yang nggak bisa kita prediksi. Tapi melihat hal itu, apakah ada peluang lain? Kalau gitu apa strategi yang kita harus terapkan supaya kita juga tetap bisa survive di masa seperti sekarang?
Nah, kalau KNC Laundry kebetulan karena kita memang udah punya sistem dari awal sih dari Desember 2019, jadi sebelum Corona, dan ini nggak ada hubungan sama sekali dengan Corona, kita memang udah develop model bisnis baru yang rencananya kan di launching bulan Mei ini, bulan Mei. Dan ya so far sih harusnya masih sesuai timeline ya, karena ini urusan teknologi berarti sama engineer kan. Sejauh ini terakhir laporan dari engineer-nya sih masih sesuai timeline, cuman delay berapa minggu aja, nggak sampai yang bulanan. Jadi kayaknya harusnya di ya maybe 2 weeks or next week kita udah bisa testing sistem kita. Apa itu peluangnya? Sistem itu adalah kita mau menghubungkan antara pengusaha laundry dengan customer. Jadi biaya orang mencuci, biaya perusahaan laundry selama ini ya, biaya bisnis laundry selama ini tuh, you mau percaya atau nggak percaya, ada yang sampai sewanya aja 30% omsetnya. Gitu. Bahwa nanti kemudian ada yang denger ini bilang, wah nggak masuk akal, ya terserah lu. Gue lihat sendiri soalnya, ada bisnis yang sewanya itu 30% omset. Jadi kalau di omsetnya sebulan 20 juta, itu sewanya sebulan 6 juta. Gitu. Ada 30%. Dan itu kan sebenarnya bayangin aja, lu 6 juta sebulan hanya untuk bayar sewa, padahal orang datang ke laundry itu pun sebenarnya nggak happy. Saya nggak pernah nanya tuh customer, kita interview berapa banyak customer, nggak ada tuh yang bilang datang ke laundry adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Enggak. Itu hanya less painful daripada harus mencuci sendiri. Gitu. Sehingga kita coba bikin gimana caranya ya supaya kita customer nggak perlu datang ke laundry. Ya salah satunya yang kita lagi uji coba sekarang adalah menggunakan layanan Grab Express gitu, atau GoSend gitu. Jadi GoSend yang instan itu ya, jadi kirim pakai itu ke laundry kita. Jadi kita nggak perlu sewa tempat yang mahal, orang tinggal pesan dikirim langsung ke alamat. Nah ini udah ada, mungkin bagi yang denger ini, wah itu udah banyak, betul udah banyak. Tapi kenapa pada berguguran? Menurut kami karena mereka tidak punya bahasa yang sama dalam hal kualitas. Apa tuh maksudnya bahasa yang sama kayak gimana? Oke, bersih itu artinya apa? Menurut saya bersih belum tentu loh menurut Handoyo bersih. Ngerti ya? Ya. Bagi saya ini udah bersih, bagi dia belum. Nah, jadi bahasa kita belum sama. Dan inilah tujuannya KNC Laundry pengen bikin bahasanya yang sama. Gitu. Sehingga walaupun nanti kita punya, let's say misalnya ya, mimpi gua sih kita bakal punya ribuan mitra. Ribuan mitra itu adalah mereka akan mencucikan pakaiannya customer atas merek kita di tempatnya dia. Tapi di tempatnya dia standarnya udah ada. Harus diapain cuciannya, apa equipmentnya, itu sudah ada. Jadi pasti terstandarisasi. Termasuk masalah cucian hilang. Gitu. Cucian hilang bisa kita buktikan karena kita rekam dengan kamera. Jadi kalau misalnya orang masukin 20, ya harus balik 20. Kalau nggak balik, kita bisa ada buktinya. Karena kita bisa tinggal lihat kan, waktu masuk cuciannya ini. Kita bisa lihat semua. Gitu. Jadi ini masalah reliability ya terhadap layanan. Reliability. Karena nggak bisa selama ini menurut gue yang di pasar selama ini ada beberapa kan yang udah bikin kayak begitu juga. Mereka itu tidak menguasai industri laundry-nya gitu dan tidak punya sistem untuk laundry-nya. Gitu. Nah, ini yang kita mau bikin sistem untuk laundry-nya. Gitu. Jadi bahasanya sama. Kalau lu ngomongin sistem di sini, ini kan berarti sesuatu yang mungkin di kacamata orang lain, ini tuh kita harus injek modal lagi, keluar uang lagi. Nah, apakah kita sebenarnya punya resources dan punya kayak capacity yang cukup untuk melakukan ini? Bukankah sekarang saatnya yang mending kayak nggak usah keluar uang dulu lah, karena kita harus save cost dulu gitu. Gimana tuh? Oh iya, jadi sistemnya kan kita yang bangun. Dan itu pun kita bangunnya dengan kerjasama eksklusif kan. Jadi sebenarnya kita bikin perusahaan baru di mana tim engineer-nya dapat perusahaan si engineer-nya dapat modal di situ dan kita juga perusahaan laundry dapat modal di situ dengan proporsi yang sama. Gitu. Nah, jadi dari sisi kita cost-nya nggak ada, bukan nggak ada, tapi lebih minim lah gitu karena bisa hemat di banyak hal kan. Jadi dia punya resource, kita punya resource, sama-sama kuat gitu. Nah, kalau dari sisi si laundry-nya sendiri memang sekarang menurut saya nanti ke depannya ya tidak akan zaman lagi tuh orang invest laundry keluar modal 300 juta, 500 juta, udah nggak zaman. Ya nanti kita mau bikin orang supaya laundry dia investnya 5 juta aja, 10 juta aja,
atau 15 juta aja. Atau kalaupun dia mau bikin toko, bikin tokonya aja, nggak usah beli mesinnya. Jadi besok laundry-nya nggak laku, itu toko masih bisa diganti jadi toko lain. Ya, sistem agen nih berarti ini. Bukan cuma agen, kalau 5 juta mungkin agen. Ini betul-betul jadi outlet tapi paling cuma 10 meter persegi. Kita jual harganya cuma total ya, all in cost-nya kira-kira udah 30 juta aja, udah ada kembaliannya lah, 25 juta, udah termasuk license-nya. Nah, jadi kan kalau dia modalnya cuma 25 juta, kalau untungnya 2 juta sebulan ya udahlah, cincai lah. Ya kan? 1 tahun juga udah balik modal. Nah, jadi nanti kalau dia buka bisnis laundry kita, dia itu cuma butuh cari omset ya 10 juta, 8 juta masih untung. Ya, ini payback period-nya juga cepet banget ya balik modal. Karena invest awalnya kecil. Ketimbang nih yang bilang payback period pengusaha apa ya, maksudnya penjual-penjual mesin laundry yang bilang payback period 8 bulan, 10 bulan. Tapi kan asumsi omsetnya berapa? 40 juta sebulan. Nanti ada hitung-hitungannya. Emang masih possible ya orang buka laundry dapat omset 40 juta sebulan? Masih possible, tapi menurut saya itu di lokasi-lokasi tertentu aja yang udah jumlahnya udah sangat sedikit. Gitu. Oke, menarik banget topik kita hari ini. Jadi untuk recap, sebenarnya apakah bisnis laundry QNC ini akan tutup? Ini juga sebenarnya tergantung ya dari sisi kayak kapasitas perusahaannya itu seperti apa, dan dari sisi apakah dari omsetnya itu masih bisa nutup variable cost apa enggak. Dan yang kedua, kita harus pinter-pinter untuk melihat peluang, tapi pastiin kayak peluang ini juga jangan terlalu kayak keluar menguras banyak uang kita, karena emang di sini kita fokus utama dari sisi survive dulu, bertahan dulu, sampai melihat kondisi itu pulih. Jadi emang banyak yang bisa kita lakuin, dan sebenarnya ini dari sisi laundry kita juga nggak bisa bilang ini seksi apa enggak, tapi karena ini juga kita nggak bisa prediksi ke depannya akan seperti apa, tapi yang jelas kita akan mencoba kayak strategi-strategi baru dengan memaksimalkan teknologi yang ada, karena kita percaya dengan teknologi itu scalability-nya jangan lebih mudah untuk dicapai, dan harapannya kita dapat menghasilkan bisnis-bisnis model baru yang secara financial matrix-nya juga menarik dari sisi return on investment maupun dari sisi payback period. Oke, paling itu aja sesi kita kali ini. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Oke, thank you. Bye.